harapan saya itu kemarin gini. Jadi memahami gitu ya, memahami konsep desain itu ada elemen desain. Terus yang kedua ada teknik layouting. Terus ada teknik pewarnaan. Terus ada tipografi. Ini adalah elemen yang berkaitan tentang konsep dasar desain web. Ada elemen desain, ada teknik layout, ada teknik pewarnaan, ada tipografi. Nah, elemen desain kemarin ada apa saja? Kalau elemen desain, nah, elemen desain, elemen desain, halo, coba Amanda, elemen desainnya apa saja kemarin? Amanda. Iya, Pak. Nah, elemen desain ada apa saja kemarin? Nggak belajar juga. Satu kelas nggak belajar semua ini. Insya Allah. Ada itu Pak, line, shape, terusan color, size, space, texture, dan value. Betul sekali. Nah, itu adalah elemen desain. Ada color, ada apa namanya, ada lines, ada kontras. Itu bagian dari elemen desain. Ada space atau kita sebut dengan white space. Itu ada elemennya. Adalah elemen dari prinsip dari desain. Nah, terus prinsip dasar desain itu kan ada usability, terus ada navigation, ada writing concept, ada simplicity, ada accessibility, ada web unique, ada pengaturan komposisi, ada semiotik, ada ergonomik, ada konsistensi, ada pengaturan teks, gambar, animasi video, suara, dan lain-lain. Nah, ini adalah prinsip dasar desain. Ya, ada apa saja tadi? Usability, navigation, writing concept, simplicity, accessibility, web unique, pengaturan komposisi, semiotik, ergonomik, konsistensi, pengaturan teks, gambar, animasi video, atau suara. Itu adalah prinsip dasar desain. Usability, yaitu mudah untuk digunakan. Navigation berkaitan tentang pindah halaman dari atau pindah menu di submenunya. Simplicity, bisa dikatakan simplicity apabila itu on point. Ada accessibility, accessibility bisa diakses di mana saja, kapan saja, dan membutuhkan waktu yang sangat cepat. Ada web unique itu kita sebut sebagai interaktif. Pengaturan komposisi, komposisi meliputi dari teknik layouting, coloring, dan yang lain. Semiotik. Nah, semiotik ini memiliki fungsi dasar di mana web design itu harus berfungsi secara fungsionalnya. Menu, ada submenunya ya, submenunya bisa diklik dan bisa muncul informasi yang ditujukan kepada si user. Ergonomik tentang tata letaknya, tata letak dari header, footer, terus ada apalagi kemarin konten, terus ada grid line, ada coloring. Nah, itu termasuk ergonomiknya harus ditata. Ergonomik itu berkaitan tentang tata letaknya. Dashboard itu berarti letaknya di mana, ya di atas. Dashboard itu letaknya ada di depan, bukan di submenu. Nah, gitu. Itu bukan dashboard namanya gitu. Kalau menu itu otomatis ada di dashboard. Nah, gitu ya. Sama saja di saat kita melihat mobil ya pasti ada dashboardnya gitu. Nah, di dashboard itu meletakkan ada beberapa menu yang nantinya ternyata ini buat setir, ini speedonya, ini untuk indikator ini sama. Di saat kita membuat web design juga harus ada dashboardnya, gitu. Ada menunya. Jadi menu yang nanti bisa kita kelola gitu. Terus yang kita kenalkan, saya kenalkan kemarin, semakin ke sini kan teknik web design sudah semakin maju. Salah satunya apa? Salah satunya adalah harus interaktif dan fungsional. Itu interaktif kemarin sudah menyangkut tentang fungsionalitas, estetika, dan komunikatif gitu. Ya. Nah, kalau kita tentang apa namanya ergonomik bentuk terus konsistensi. Nah, konsistensi mulai dari pewarnaan, mulai dari gradasinya itu juga harus konsisten. Terus yang terakhir adalah pengaturan.
antara lain adalah pengaturan teks, pengaturan gambar, mau diratakan rata kiri, gambarnya mau besar kecil ukurannya, terus ada animasinya, kita sebut dengan slider misalkan. Nah, ada video, ada suara misalkan. Itu adalah pengaturan ada yang terakhir. Itu adalah sebuah prinsip dasar desain. Nah, kemarin sudah namanya dikatakan font yang paling baik sudah saya kasih di apa namanya sudah saya kasih di slide saya. Nah, kalau apa namanya prinsip dasar desain. Terus tadi saya lanjutkan lagi tentang tipografi. Coba Muhammad nih Hafiz, tipografi berkaitan tentang apa? Bentar Pak. Perhatikan yang lain ya. Begitu memperhatikan yang lain langsung saya tulis. Ayo Hafiz, keburu maghrib. Tipografi berkaitan tentang apa? Prinsip dasar desain yang menyangkut tentang tipografi. Sudah saya jelaskan loh berulang-ulang. Pak, kayak apa? Tata huruf gitu-gitu Pak. Tata huruf. Font. Berkaitan tentang Teks Pak. Tentang teks atau tentang font yang dibuat untuk font yang digunakan untuk website Pak. Untuk website. Nah, untuk isi ataupun konten, teksnya mau menggunakan apa, fontnya mau pakai apa. Nah, di menunya kan itu kan ada teksnya mau menggunakan font apa, berkaitan seperti itu. Ya, oke, bisa dipahami tentang konsep dasar desain. Bisa Pak. Desain bisa dipahami ya semuanya ya. Kira-kira ada yang masih bingung? Nah, tadi sudah saya sebutkan tentang konsep dasar desain, kita review ulang aja. Banyak banget yang tidak paham, banyak banget yang nggak mempelajari. Malik coba konsep prinsip dasar desain yang usability. Apa itu usability? Prinsip dasar desain usability. Malik. Ya Pak. Halo. Kaget. Halo ya Pak. Ya. Prinsip dasar desain yang menyangkut usability. Usability itu seperti mudah digunakan Pak dan sederhana pengoperasiannya. Mudah digunakan dan mudah untuk mengoperasikannya. Secara fungsionalitas berfungsi semuanya. Itu ya Malik ya. Iya Pak. Oke. Nah, begitu ya guys untuk pengantar apa namanya konsep dasar desain memiliki sebuah prinsip. Ada memiliki beberapa elemen. Tadi ada berapa elemen Tiara? Siapa saja ada? Tadi kayak ada shape, ada garis. Nah, ada garis. Itu kan tentang elemen. Nah, terus apa lagi? Ada ukuran. Terus apa lagi? Terus ada kayak warna. Coloring. Bagian dari elemen. Iya. Oke. Perlu diulas-ulas lagi loh ya. Nah, kemarin ada beberapa konsep gitu ya. Konsep itu kan ada di dalam konsep web design itu ada
tentang konsep elemen desainnya. Terus ada teknik layoutingnya. Terus ada apa lagi? Teknik coloring, ada teknik tipografi atau pemilihan font. Gitu ya. Oke. Oke, dari konsep dasar desain ada yang mau ditanyakan? Konsep dasar desain, ada yang mau ditanyakan? Oke, ini siapa nih? Kuotanya 75 MB. Tinggal 75 Pak, MB. Siapa? Pras. izin bertanya Pak, Ramadika. Oh, Pramadika. Oke. Eh, ini baru permulaan. Nggak pakai WiFi ya? Gimana Pak? Nggak pakai WiFi? Enggak Pak, pakai modem dari ini. Oke. Tinggal 75. Ya udah nggak apa-apa. Tadi kan Oh. kata Bapak ada yang tentang desain yang ekonomis itu kan ada kata Bapak ke biaya yang untuk membuat desainnya itu. Nah, kalau ke dari pendapatan dari hasil desain itu kayak misalkan websitenya mendapatkan penghasilan misalkan penjualan website itu Pak dan mendapatkan ads atau pengiklanan itu juga termasuk kepada yang desain ekonomis juga gak Pak? Bukan. Kalau misalkan kita membuat desain itu yang sifatnya komersil, ya sifatnya komersil itu bukan masuk ekonomis, itu adalah masuk tentang income si ininya. Kalau kita bicara prinsip dasar desain, ekonomis itu menyangkut tentang pembiayaan, nah, tentang eh, apa? Tentang bukan pendapatan, bukan, tetapi tentang accessibility nantinya. Nah, lebih fokus ke ini Prama. Lebih fokus kalau tentang ekonomi itu lebih fokus kepada pembiayaan yang nantinya tentang on point-nya ke accessibility. Contohnya gini, Prama mau bangun rumah. Nah, kalau bangun rumah itu kan harus apa namanya? Ada sisi ekonomis. Sisi ekonomisnya dari mana? Dari segi desainer. Karena Anda sebagai desainernya, misalkan Anda yang sebagai arsitektur rumah tersebut. Nah, rumah itu misalkan mau bikin tipe 100 meter persegi. Nah, kamu bangun rumah seperti apa? Nah, misalkan pintunya satu. Nah, terus di sana ada 3 ruang. Nah, satu ruang meliputi isinya apa saja. Misalkan satu ruang untuk sebagai database-nya, satu ruang untuk sebagai servernya, terus satu ruang lagi untuk apa. Inilah yang kita sebut sebagai ekonomisnya, gitu loh. Maksud saya, satu rumah 100 meter persegi berarti ada 3 ruang. Nah, kalau semakin banyak ruang, maka akan semakin banyak skat yang dibutuhkan. Nah, semakin banyak skat yang dibutuhkan, maka akan berkaitan tentang teknik layouting. Nah, akan teknik penggambaran nanti yang butuh garis-garis lagi. Nah, gitu. Nah, akan semakin banyak script yang ada di situ. Butuh grid line di sini, butuh grid line ukuran 10x10, terus 5x5, 3x3, misalnya. Nah, sehingga di situ akan memberikan skema gitu, memberikan skema sebuah gambaran umum tentang desain tersebut. Nah, semakin contoh nih, satu ruang tamunya kamu kasih misalkan akuarium, kamu kasih apalagi kamu kasih lampu hias, terus kamu kasih kursi sofa ada misalkan 3 line misalkan. Nah, itu kan bagus. Akan tetapi ruangan itu makin sempit tidak? Akan makin sempit. Orang masuk akan semakin susah. Kenapa? Karena butuh akses ke tempat tersebut. Nah, itu yang kita sebut tentang accessibility. Nah, kalau semakin banyak gambar, maka akan meload banyak data. Nah, kalau meload banyak data, maka akan memakan memori yang besar. Gitu. Itu berkaitan tentang ekonomi. Nah, contoh nih misalkan nih siapa tadi? Harsel ya. Yang kuotanya itu siapa nih? Harsel bukan? Nah, ini juga sama. Kalau saya suruh nampilin kamera, otomatis kuota akan semakin besar. Kalau kita nggak pakai kamera, ya tidak akan besar. Tidak sebesar apa namanya kita menggunakan kamera. Gitu. Ya, bisa dipahami kira-kira?
Ya Pak, bisa. Semuanya, Makasih Pak. semuanya bisa dipahami nggak? Bisa Pak, bisa. Ya, oke. Jadi kita berkaitan ekonomis itu akan berkaitan tentang tidak harus itu, misalkan ruang tamu tidak harus sofanya yang ukurannya 10 meter misalkan, tidak selalu. Mungkin cukup cara fungsionalitas. Kalau misalkan tamunya anak muda, nah, nggak usah pakai sofa, mungkin bisa pakai tikar biar lebih user friendly gitu, lebih enak, gitu. lebih sama di saat kita akan menggunakan ruang itu juga sama, ruang space atau memori yang ada di web server nantinya gitu. Nah, kalau semakin banyak gambar, maka akan semakin banyak load datanya. Akan dibutuhkan banyak memori. Nah, gitu ya. Sama dengan ruangan. Ruangan tamu kamu kasih banyak kursi ya, orang mau masuk itu pasti akan pelan, nggak bisa cepat, nggak bisa. Nah, kalau tanpa kursi kan bisa lari, akan tetapi yaitu tadi sebanding gitu. Jadi berbanding lurus dengan apa misalkan akses cepat ya fasilitasnya standar, nggak ada kursi. Kalau mau duduk ya lesehan. Nah, kalau mau ada kursi ya berarti jalannya harus pelan, tapi bisa duduk di atas sofa. Sama di saat kita. Kalau mau desain yang bagus, banyak gambarnya gini ya, nanti butuh ngeload data yang besar. Nah, gitu. Jadi berbanding lurus. Gitu ya, bisa dipahami? Ada lagi selain Prama? Atau Prama sudah paham? Atau mau ditanya, ada yang ditanyakan lagi? Sudah Pak, makasih Pak. Oke. Bagus. Prama Herlambang. Ada lagi? Silakan. Yang mau tanya. Saya record soalnya. Pertanyaan nanti saya jawab. Tentang konsep desain, soalnya mau saya lanjutkan ternyata konsep desain aja masih banyak yang belum paham. Nah, itu tadi. Ada yang mau bertanya enggak? Ini sekali lagi saya tanya ya. Prinsip dasar desain itu meliputi apa saja? Ada usability, ada navigation, terus writing, konsep, ada simplicity, ada accessibility, ada web unique, ada pengaturan komposisi, ada semiotik, ergonomik, konsistensi, pengaturan teks, gambar, animasi, video, suara, dan bisa dipahami ya? Bisa Pak. Bisa dipahami? Siapa bisa? Nah, tak suruh nyebutin lagi bisa nggak tadi? Dicatat enggak? Nah, prinsip dasar desain ada apa saja tadi? Usability, navigation, writing concept, simplicity, accessibility, web unique, pengaturan komposisi, semiotik, ergonomik, konsistensi, pengaturan media, dalam kurung teks, gambar, animasi, video, dan suara. Tidak itu, Pak. Ya, bagus. Ya, yang lain ada yang bisa menyebutkan selain Herlambang? Bisa, Pak. Coba. Usability, navigation, writing concept, lupa. Simplicity, accessibility, web unique, pengaturan komposisi, semiotik, ergonomik, konsistensi, pengaturan teks, gambar, animasi, dan lain-lain, Pak. Ya, atau pengaturan media ya, yang ditambahin sama Herlambang sudah lebih tepat. Jadi pengaturan media atau multimedia. Sip, oke, habis. Nah, kalau yang bisa menyebutkan tentang konsep dasar desain tadi ada 4 ya, ada teknik atau elemen desainnya, ada teknik layout, teknik pewarnaan, ada tipografi. Nah, elemen desainnya itu ada sendiri pecah lagi, ada grid, ada line, ada coloring dan yang gitu ya. Oke, sudah bisa paham ya? Oke, di sini kalau misalkan ini siapa tadi Harsal ya? Harsal apa siapa nih?
Oh, Husni, sorry. Husni ya, yang apa namanya? Ini kehabisan kuota. Kalau misalkan ini langsung izin ke email ya, boleh nggak apa-apa, nggak masuk nggak apa-apa. Tetap anggap masuk. Ya, oke, Andre. Oke, bisa dipahami ya konsep desain ya. Konsep dasar desain kemarin sudah saya paparkan juga, hari ini sudah saya ulas lagi tentang konsep dasarnya, ada konsep elemen, terus teknik layouting, coloring sama tipografi. Kalau teknik pewarnaan kemarin juga sudah dibahas ya. Kalau kita itu ada kontras, ada balance, terus ada apa lagi? Nah, itu udah kita bahas juga. Terus prinsip-prinsip dasar desain ada usability, navigation, writing concept. Writing concept adalah sama nanti larinya ke tipografi ya. Ada web unik itu nanti akan berkaitan tentang fungsionalitas. Tadi sudah saya jelaskan juga. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan kita lanjut ya. Tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Cukup, Oke, Pak. kita lanjut ya. Oke, hari ini akan kita lanjut tentang materi kita. Sudah di-download semuanya? Silakan di-download di aplikasi Anda. Oke, bukan Spotify ya. Nah, di-download di Classroom. Nah, sudah saya bagikan di situ. Oke. Nah, oke, silakan di off kamera. Hari ini akan saya tentang ini saya di kelas nih. Nah, besok kalau kalian sampai di kelas, nanti enak di kelas itu. Di kelas lebih enak. Ini saya kuliah di kelas ini. Oke, di off kamera nggak apa-apa, biar bisa diterima dengan baik. Oke, kita mulai perkuliahan hari ini tentang pengantar HTML. Nah, kemarin sedikit banyak sudah saya singgung di awal gitu tentang HTML atau kita sebut dengan hypertext markup language. Itu adalah bukan bahasa pemrograman, akan tetapi bahasa markup. Nah, bahasa markup itu adalah yang bisa dipahami oleh si browser. Nah, yang menata teks itu siapa? Adalah browser. Nah, kemarin sudah saya singgung bahwa HTML ini bagaikan struktur atau kerangka di saat kita akan membangun yang kita sebut sebagai web application, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang HTML di sini adalah markup. Markup ini adalah tidak bisa disebut bahasa pemrograman. Kenapa? Karena dia hanya bisa memahami perintah itu dan bisa dilihat secara nyata. Akan tetapi dalam arti gini, tidak bisa menghasilkan apa ya? Kalau bahasa markup itu berbeda, apa namanya? Kita sebut sebagai interpreter. Gitu ya. Kalau bahasa keren, bahasa informatikanya ada compiler dan ada interpreter. Sedangkan HTML ini adalah bagian daripada interpreter, jadi hanya menginterpretasikan saja, tidak bisa mengcompiler. Nah, compiler itu kan contoh nih, contoh bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman misalkan yang kita pakai misalkan adalah Java nih ya. Kalau Java kita sebut sebagai compiler, dia menghasilkan script. Nah, script itu bisa di-compile atau bisa diperintahkan sebagai apa? Sebagai pemberi instruksi. Nah, gitu ya. Jadi pemberi instruksi kepada siapa? Kepada mesin. Nah, gitu. Kalau HTML tidak dan bisa di ini apa namanya? Kalau bahasa compiler itu apa namanya? Bisa memberikan pemahaman kepada mesin dengan dirinya sendiri. Akan tetapi kalau interpreter harus berjalan di atas sistem operasi dan sistem operasi itu yang akan menjembatani. Jadi kalau kita menjalankan browser kan otomatis browser akan meminjam mesin komputer, akan tetapi kalau compiler tidak. Nah, compiler itu adalah bahasa pemrograman yang dia bisa memerintah tanpa harus menggunakan apa namanya
tanpa harus menggunakan perintah sistem operasi. Gitu ya. Nah, sedikit. Terus saya lanjutkan. Nah, tujuan akhir dari HTML adalah mahasiswa memahami struktur penulisan HTML, dapat menggunakan tag-tag HTML sesuai dengan kebutuhan tampilan dan kondisi aksi serta proses di dalam sistem HTML yang kita buat nanti. Jadi HTML itu yang akan dieksekusi adalah sebuah script. Nah, script itu nanti yang nata barisnya siapa ya? Ya markup atau kita sebut sebagai browser nanti yang akan menata itu. Nah, yang kedua tujuannya adalah mahasiswa dapat memahami dan membuat halaman web menggunakan elemen-elemen dasar HTML, mengatur tulisan, terus menampilkan item list secara terurut dan tidak terurut, nah, serta gambar. Atau kita sebut sebagai media atau multimedia. Itu adalah tujuannya. Nah, aplikasi web atau kita sebut dengan web apps gitu ya. Web apps itu merupakan kategori perangkat lunak yang berpusat kepada jaringan. Dia membutuhkan jaringan, pasti. Nah, kita sebut aplikasi web nanti adalah kita menggunakan protokolnya adalah HTTP. Nah, protokol HTTP atau kita sebut dengan hypertext gitu ya. Hypertext transfer protokol ya. Jadi HTTP ini adalah sebagai penjembatan untuk mentranslasikan URL-nya. URL itu nanti kita sebut sebagai domainnya. Ya, alamat URL itu akan kita sebut sebagai domain untuk apa? Untuk menghubungkan. Ya. Karena web apps ini awalnya adalah kumpulan dari halaman-halaman yang kita sebut dengan web page, gitu ya, atau kita sebut dengan hypertext. Nah, kalau kita bicara tentang web apps, kita akan berbicara masa depan. Dalam arti gini. Untuk kedepannya, aplikasi yang basisnya web itu akan lebih mungkin ya. Jadi kalau saya, karena saya juga orang jaringan dan basisnya web, maka yang saya pikirkan ke depan gitu ya. Ke depannya itu gini, orang itu tidak mau tidak mau diribetkan dengan hal-hal yang contohnya adalah instalasi. Jadi kalau kita instalasi ya mungkin cukup sekali saja. Kalau contoh, kalau Anda di handphone gitu, satu aplikasi, kita berbeda dengan application berbasisnya adalah berbasis application, bukan berbasis web, maka dia akan banyak proses instalasinya. Contohnya gini, kalau kita akan install aplikasi Gojek, terus ada aplikasi Grab. Harapan saya gitu ke depannya adalah kita basisnya mobile. Nah, kalau basis mobile nanti akan membutuhkan lebih multi platform gitu. Bisa di mana saja. Gitu ya. Bisa di mana saja. Tidak harus buka laptop misalkan. Nah, sehingga web yang berbasis web itu bisa dibuka di handphone, bisa dibuka di tablet, bisa dibuka di ranah yang lain. PC bisa, laptop pun bisa. Nah, harapan saya karena aplikasi itu harus diinstal gitu ya. Setiap kita butuh, misalkan nih kalau kita akan memesan kereta, memesan keretanya bukan basisnya web, maka kita harus install tentang KAI akses gitu. Harus install, nggak bisa enggak. Nah, akan tetapi kalau kita itu menggunakan web akan lebih mudah, cukup install apa? Browsernya saja. Contoh kita menggunakan Google Chrome atau kita menggunakan Opera atau Mozilla atau Safari. Cukup itu saja gitu. Kenapa? User tidak akan pernah banyak-banyak, cukup satu aplikasi browser saja, dia sudah bisa buka apa saja. Nah, maka gambaran saya ke depannya itu seperti itu. Iya enggak? Nah, mulai dari sekarang banyak yang online. Nah, maka cukup cukup efisien, cukup mudah untuk diimplementasikan. Jadi user itu lebih dimudahkan kalau kita berbicara tentang web apps. Aplikasi yang berbasis web tentunya lebih sekedar kumpulan file hypertext. Karena kenapa? Yang saling terhubung untuk menunjukkan informasi-informasi tertentu melalui grafis-grafis yang terbatas, namun terkait juga dengan database dan aplikasi-aplikasi lain. Kalau dulu nggak ada. Nah,
Dalam arti sekarang ya seperti itu, sudah bisa ada database-nya, sudah berbasis server. Sampai surat kabar saja, ini juga bisa diakses secara online. Ada webnya, ada berbasis web, akan tetapi kalau berbasis mobile itu kan lebih kita sebut sebagai mobile apps gitu ya. Mobile apps itu adalah aplikasi yang berbasis mobile. Nah, lebih mudahnya lagi adalah web apps gitu. Web apps itu bisa diakses dari mana saja gitu ya. Introduction. Nah, hypertext markup language atau kita sebut dengan HTML. HTML merupakan bahasa markup standar untuk membuat halaman sebuah website. Nah, kita sudah misalnya ada www, kemarin sudah saya singgung, itu yang menemukan tentang website. Kemarin ada Bapak siapa, Bapak sama ya. Nah, itu yang menemukan gitu. Kita sehingga bisa menggunakan teknologi website. HTML mendeskripsikan struktur dari halaman web menggunakan markup. Itu adalah urutan-urutan nantinya. Nah, elemen-elemen HTML adalah blok-blok yang membangun halaman HTML. Nah, elemen-elemen HTML direpresentasikan melalui tag. Nah, satu tag nanti ada dari mulai HTML buka dan HTML tutup. Jadi ada elemen. Terus selanjutnya, nah di sini ada namanya web browser. Web browser tidak menampilkan tag HTML, tetapi menggunakannya untuk merender, jadi untuk mengirimkan gitu. Jadi konten halaman web. Nah, jadi konten halaman yang ini dirender. Jadi untuk search engine, misalkan ali.com, otomatis dia akan render tentang halaman saya. Nah, jadi web browser akan menampilkan render tentang page-nya, gitu ya. Bukan tag-nya ya, bukan tag-nya tapi page-nya. Gitu. Jadi page dari halaman web. Bahasa markup bukan bahasa pemrograman. Nah, oleh karena itu penyebutan bahasa pemrograman adalah kurang tepat, yang kita sebut sebagai bahasa saja. Bahasa markup bukan bahasa pemrograman. Seperti yang saya jelaskan tadi, adalah bedanya compiler dengan interpreter, hanya menginterpretasikan, gitu ya. Terus ada editor. Nah, editor yang dapat digunakan untuk membuat halaman HTML ada Notepad, Notepad++, tapi kalau Notepad itu tidak dikhususkan ya, bisa digunakan, akan tetapi tidak disarankan. Contohnya misalkan, sudah saya contohkan ya, kalau kita menggunakan Notepad nanti saya contohkan. Notepad itu bisa, kan, tetapi tidak bisa kita gunakan sebagai text editor untuk membuat contohnya pewarnaan, teknik layouting itu tidak bisa. Nah, di situ kita tidak usah menggunakan Notepad. Kalau Notepad++ masih bisa. Terus ada Sublime, ada Dreamweaver, ada Atom, ada Visual Studio Code, dan lain-lain. Banyak sebenarnya untuk editor. Kita sebut sebagai text editor. Text editor ini atau code editor, di sini kode editor, untuk apa? Untuk memberikan jembatan antara text editor dengan si browser. Nah, dia akan ditampilkan di situ. Terus format dasar HTML, nah, kita sebut seperti ini, adalah formatnya seperti ini ya. Nah, format seperti ini. Di sini ada doctype. Doctype ini menunjukkan bahwa teknologi HTML yang kita gunakan. Kemarin saya sudah ngupas tuh satu web yang interaktif, satu atau landing page. Nah, itu sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin. Nah, doctype HTML ini menunjukkan bahwa dia mengarah kepada browser, teknologi browser yang nantinya akan digunakan. Terus dari HTML di sini adalah kita sebut sebagai tag. Nah, ini adalah kita sebut sebagai tag. Dari atas sampai ke bawah kita sebut sebagai tag. Nah, dari sini kita sebut sebagai tag juga. Ada tag hit. Nah, ini kita sebut sebagai satu tag juga. Nah, kalau kita tag HTML, berarti tag HTML dari atas sampai bawah. Kalau tag hit atau kita tag tag kepala itu ada di sini. Tag body, nah, berarti dari tag body dari sini. Nah, biasanya nanti untuk berkaitan tentang coding itu ada di body. Nah, body ini untuk memberikan perintah kepada si browser untuk mengatur gitu ya, mengatur tentang halaman atau konten ataupun desain yang akan kita buat. Nah, ini adalah tempat codingnya di sini. Nah, contohnya misalkan kita membuat namanya
besar kecilnya huruf, terus ada paragrafnya di sini. Nah, munculnya gini, ada my post heading, nanti muncul ada headingnya, ada H1, H kecil, apa namanya, besarnya berapa PT. Terus P ini menunjukkan ada paragraf. Nah, setiap tag biasanya diawali dengan buka kurung siku, tutup kurung siku. Nah, akhirannya nanti ditambah, ini kita sebut sebagai buka ya, H1 ini sebagai buka, terus buka kurung siku, ini ada slash-nya, kita sebut sebagai tag tutup, ada tag buka dan ada tag tutup. Sama di tag body juga sama, tag tutup juga sama. Ya, tag tutup di body juga sama, ada tulisnya. HTML juga sama, satu tag HTML, ada tag buka dan ada tag tutup. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Itu dokumen HTML. Nah, dokumen HTML harus diawali dengan tag HTML, buka, dan diakhiri dengan HTML tutup. Nah, tentunya tadi sudah. Nah, tipsnya, setelah menulis tag pembuka HTML seperti ini, tag penutupnya harus ditulis juga, supaya Pak tidak lupa. Nah, karakter text editor biasanya bervariasi dan macam-macam. Dan silakan dicoba semua. Tidak dilarang, malah dianjurkan. Gitu ya. Nah, terus ini ada head. Nah, head ini bagian header, atau kita sebut sebagai tag header, gitu ya. Dalam dokumen HTML biasanya berisi judul halaman. Nah, judul halaman ada di atas. Terus bentuk umum head, nah, bentuknya seperti ini. Gitu ya. Ada body. Nah, body ini ada sebagai cara scriptnya bentuknya seperti ini ya. Ada body, terus body, BG color, yellow, dikasih kondisi. Itu sudah kita pelajari. Nah, struktur HTML awalnya seperti ini. Head ini untuk memberikan judul. Nah, biasanya menggunakan tag title. Tag title pakai page title, nanti akan menjadi title. Terus ada body, ada H1, ada tag H1 buka, ada H1. Ini saya kira sudah dipelajari ya. Ini sudah dipelajari di apa namanya praktikum. Nah, praktikumnya sudah nyampe mana? Nah, saya kira seperti itu. Itu adalah penjelasan sedikit, makanya saya. Oke, dari HTML ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, boleh. Perbedaannya HTML4 sama HTML5 itu apa, Pak? HTML itu teknologinya aja. Yang membedakan hanya versinya saja. Nah, nanti kalau HTML5, HTML itu adalah tambahan-tambahan skripnya saja nanti. Nggak ada bedanya. Perbedaannya hanya sekedar apa ya? Perbedaan tag HTML, tag-tagnya saja yang saya ketahui. Nah, karena di setiap tag itu nanti beda versi. Contoh gini, kita menggunakan Office nih, Office 2003, Office 97, 2013, 15 sama. Hanya apa bedanya? Ada di menu-menu saja gitu. Nah, sama di tag HTML juga sama. Tag HTML kan bahasa script ya. Jadi dia script ya, bentuknya nanti adalah perintah-perintah yang bisa dikompil, diinterpretasikan di browser gitu. Nah, contohnya misalkan kalau tag HTML5 sudah bisa mengakses GPS misalkan gitu. Nah, salah satunya bentuknya seperti itu. Gitu. Halo. Ya, Pak, ya, Pak. Ya. Ada lagi? Halo. Oh, saya mau nanya, Pak. Ya. Kalau kan kata Bapak tadi kalau dia berbasis web itu lebih simpel daripada menginstal aplikasi. Nah, sedangkan website itu apa bisa ngasih notif, Pak? Kan kalau aplikasi kan biasanya ada notif gitu kalau kita melakukan aktivitas di situ terus ada notif gitu. Nah, ya lebih simpelnya kan setiap software itu kan punya kekurangan dan kelebihan masing-masing ya, gitu. Jadi gini, saya memberikan alasan web itu gini, bisa memberikan notif enggak? Ya, tergantung apa nih? Tergantung sistem yang akan dibangun. Gitu. Kalau dia sistem yang dimaksud notifnya itu berkaitan tentang apa nih, Dinar? Sistem apa? Kira-kira sistem apa yang mau dibangun? Contohnya nih. Shopping online.
Hah? Kayak beli online gitu kan, ada yang berbasis web, ada juga aplikasi gitu, bisa diakses dua-duanya gitu, Pak. Nah, apakah kalau contoh kita beli di aplikasi kan otomatis ada pengiriman sedang berjalan. Nah, sedangkan di website itu, nah, apakah kalau dia tidak melakukan penginstalan terus kita membeli melalui website itu apa ada notifikasi seperti itu gitu? Apakah itu juga bisa dibangun gitu, Pak? Oke, ini Dinar. Saya jangan disalah persepsikan ya. Jadi gini, kalau aplikasi, contohnya kalau kamu membeli di online shop, gitu ya, di online shop itu tidak ada tidak ada notifikasi gitu ya. Kalau ada yang ada notifikasi, misalkan kamu install aplikasi JNE gitu ya, misalkan. Ini salah satu, nyebut produk JNE gitu ya. Nah, kira-kira sudah sampai mana gitu maksudnya? Iya, Pak. Nah, jadi kalau aplikasi kan gini, misalkan kita install aplikasi JNE, ada notifnya tidak gitu. Nah, kalau kita setting ya kita setting ya ada notifnya. Itu berjalan di atas aplikasi. Nah, sedangkan web itu berjalan di atas eh, kalau web kan berjalan di atas sistem operasi gitu ya. Web itu kan berjalan di atas sistem operasi. Nah, sehingga kalau mau buka notifikasi ya harus buka apa namanya aplikasinya gitu loh. Nah, kalau kalau misalkan Dinar itu buka JNE, kalau tidak dibuka aplikasinya juga sama sebenarnya, tidak ada notifnya gitu loh. Pasti tidak akan kelihatan notifnya. Kalau misalkan ada notifnya, otomatis itu tidak di apa namanya, tidak disetting gitu. Karena semuanya sama. Contohnya gini nih, kalau di Shopee, Shopee kita beli apa gitu kan. Nah, itu kan basisnya ada web nih, ada yang basis web, ada yang basis aplikasi juga ada. Nah, yang basis web itu tetap ada notifikasi. Selama kamu buka browser, pasti kamu tahu. Tapi kalau selama kamu tidak buka browser juga sama. Kalau aplikasi nih, aplikasi berbeda dengan yang dikatakan Dinar, mungkin contoh adalah apa namanya? Contoh adalah WhatsApp nih, misalkan WhatsApp kita basisnya adalah aplikasi biasa. Nah, contoh aplikasi biasa ada notifnya kita bisa tahu ya jelas karena basisnya aplikasi gitu. Akan ada notifnya, akan tetapi dia butuh memakan RAM yang cukup gede kan. Karena buka seperti itu. Nah, kalau untuk yang browser, nah kita tidak usah install, cukup install satu browser saja, nah, sudah cukup gitu. Jadi kalau dikatakan apa namanya lebih efektif, ya lebih efektif bisa dibuka di mana saja. Gitu Dinar. Oh iya, Pak. Jadi seperti itu. Kalau saya mengatakan lebih efektif, ya lebih efektif menggunakan itu karena tanpa install kita cukup dinar.com itu sudah tanpa install aplikasi. Nah, padahal tampilan di webnya itu sama kayak aplikasi misalkan, termasuk WhatsApp. WhatsApp itu kan sama tuh. Ya, kita kalau harus ada aplikasinya. Nah, kan ada versi webnya. Nah, kalau versi webnya juga ada notifikasi selama dia terbuka browsernya, gitu loh. Nah, aplikasi kan berbeda dengan yang basisnya web. Selama dia dibuka, ya kan memberikan notif. Selama tidak dibuka, ya nggak bisa memberikan notif. Tergantung settingannya. Itu bisa saja diatur nanti. Gitu, Dina. Oh iya, Pak. Ada lagi? Gitu, Dinar. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Halo? Nggak ada yang bertanya? Sudah cukup? Pada diam semuanya. Jangan takut ditanya, gitu loh. Kalau dan jangan takut bertanya juga. Nanti nggak paham. Nggak tanya, bicarakan.
Praktikumnya udah sampai mana ini? Udah buat apa namanya? Sudah belajar tentang HTML-nya? Sudah toh? Buat Saya belum, Pak. Dasar-dasar Pak. Baru Hah? buat layout. Nah, Pakai apa? table. Baru ini, Pak, di konsep-konsep dasar, Pak. Konsep dasar. Konsep dasarnya sampai mana? Prinsip kayak ini, Pak, sama kayak pertemuan ketiga, Pak. Oh, masih konsep dasar. Belum praktek? Belum, Pak, belum. Oh, belum. Sudah Pak. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Oke. Eh, jika tidak ada yang mau ditanyakan, gitu ya. Contohnya gini. Saya kasih contoh nih. Saya buka browser nih ya. Rekayasa web. Saya buka browser. Nah, saya buka Notepad nih. Ini adalah teks editor yang paling sederhana ini. Kelihatan tidak? Belum. Belum share ya saya. Belum. Ya, belum kelihatan, belum share. Pak. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau misalkan saya seperti ini. Nah, file ini saya menuliskan ini belajar HTML. Kita save. Ctrl S, misalkan kita letakkan di desktop. Jangan lupa ya, jangan lupa kalau di desktop itu otomatis bentuk filenya supaya dia terindeks oleh browser, maka harus kita kasih ekstensinya yang mengarah ke browser. Misalkan coba.htm atau HTML juga bisa begini. Terus di teks dokumennya kita kasih all file supaya bisa membaca. Nah, maka coba.htm akan kita save di desktop. Ya, kalau kita sudah belajar seperti ini, belajar HTML untuk pertemuan keempat, kita save lagi, kita save. Otomatis kita harus buka browser yang tadi. Nah, ini kelihatan tidak kalau saya buka web, buka apa namanya, filenya yang tadi? Masih di Notepad Pak. Masih Notepad. Masih di Notepad ya tadi. Jadi file yang sudah saya simpan itu nanti bentuknya seperti ini. Bisa dibaca? Bisa dilihat ya? Sudah terlihat? Sudah Pak. Nah, Pak. Bentuknya nanti file yang kita simpan bentuknya seperti ini. Maka kita buka browser ini akan, karena saya pakainya adalah Opera, maka dia akan menampilkan bentuknya seperti ini. Ini belajar HTML untuk pertemuan. Nah, kita sebut sebagai plain text. Nah, ini si browser membacanya dia plain text. Misalkan nih, saya kasih seperti ini. Dinar Herlambang Ayu misalnya. Saya save lagi. Nah, kita refresh. Nah, dia tetap nggak bisa baca spasi. Nah, padahal saya kasih. Pak, masih di file Pak. Hah? Masih di Masih file, di Pak. file Pak. Masih di File. Saya screen-nya pilih yang screen aja Pak, biar kelihatan semuanya. Iya, Pak. pilih yang Screen. Paling kiri atas. apa? Yang screen Pak, screen. Portion screen. Bukan yang screen kan, kalau itu ada yang langsung milih PPT kayak gitu. Hah? Pak. Yang mana? Share screen? Iya, Terus terus ada yang screen, ada yang screen. yang kotak-kotak itu Pak. Kotak-kotak mana? Nggak ada kotak-kotak di sini. Itu kan ada pilihannya, ada yang milih langsung ke web, share screen-nya. Ada juga yang di Notepad, ada yang screen. Nggak ada misalnya. Yang mana ya? Share screen.
Mana? Nggak ada, Di. Nggak ada, Di. Oh, atau mungkin Zoom-nya belum diupload, Pak. Hah? Zoom-nya belum diupload mungkin. Portion screen bukan? Kayak gini bukan? Bukan, Pak. Ini Di kelihatan apa? Di Notepad. notepad aja. Sekarang nggak Tidak. garis putih kosong. Mana? Screen. Screen nggak ada tuh. More. Mana ada? Mana? Kalau Pram? mau screen dia terus klik share screen, terus di pojok kiri atas tuh ada tulisannya screen gitu Pak biasanya. Pojok kiri atas adanya nggak ada ini. Adanya Oh. nggak ada. Beda mungkin Pak. Mungkin Iya, harus iya. update dulu Pak Zoom-nya. Oh, mungkin ya. Ini masih versi jadul ya, masih versi simbah-simbah soalnya punya saya. Screen. Oke. Yang bapaknya yang di kiri atas apa, Pak? Di kiri atas adanya mute. Ini sudah belum? Ini ya ini webnya. Ini screen kayaknya. Ya ini screen kan? Ya Pak, udah Iya. Pak, udah. Nah, Udah ini Pak, Ya, udah Pak. ini Pak. Nah, kelihatan Nah, semua ini Pak. udah, Pak. Oh, Yang iya. ini, Pak. Oh, ini yang kamu maksud. Iya, Pak. Oh, ini yang dimaksud. Kalau ini aku mah tahu, memang aku sengaja kan yang tadi tak kira kayak gini kan muncul. Iya, Pak, muncul. Nah, memang aku tadi sengaja satu-satu. Nah, ini kayak gini muncul semua toh? Muncul, Pak, ada. Muncul, Pak. Nah, oke. Nah, perbedaannya di sini. Saya memberikan ini belajar HTML untuk pertemuan keempat, Dinar, Herlambang, Ayu. Dia belum bisa memahami, gitu, karena bacanya plain text. Nah, padahal ini saya nulis lagi, kok jadinya seperti ini. Nah, saya save, ya kan? Saya save. Saya refresh di sininya. Nah, tetap dia akan menyusun ke kanan. Tidak ada paragraf. Nah, padahal di notepad-nya kan saya bikin 3 baris. Kenapa? Karena dia bacanya adalah plain text. Jadi tetap membaca ke seperti ini. Nah, makanya ada namanya buka kurung P, tag P, tag H, heading atau paragraf. Nah, itu untuk memberikan fungsi. Makanya notepad ini sebenarnya kan tidak hanya mencoba ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini belajar HTML untuk pertemuan keempat, Dinar, Herlambang, Ayu kok jadiin seperti ini. Oke. Nah, dari sini bisa dipahami ya. Nah, untuk menyimpan filenya, nah, ini harus bisa. Oke. Kira-kira tadi siapa yang belum praktek tadi? Tadi siapa yang belum praktek? Saya Pak, saya. Nah, coba kamu bikin itu. Ini adalah praktek perdanamu. Membuat file pakai notepad. Siapa Herlambang ya? Iya, Oh, Pak. Herlambang. Saya juga belum praktek sama kayak Hafiz. Hafiz juga sama. Iya Pak, sama Pak, saya juga belum Pak. Oke, coba kamu sekarang bikin file tadi belajar HTML gitu. Sudah text editornya sudah nginstal. Sudah Pak, saya pakai VS sama Sublime Text Pak. Oh ya, oke. Coba pakai Sublime atau pakai VS Code juga nggak apa-apa. Coba share screen. Kamu bikin aja. Kayak mencontohkan yang sederhana. Pakai notepad pun bisa ya. Jadi boleh pakai apa saja. Kalau pakai VS Code itu nanti jangan terlalu banyak diinstal ya. Jangan di ekstensi itu jangan terlalu banyak ditambahin banyak bahasa ya. Boleh sih, cuma nanti berat gitu. Bukanya itu berat gitu. Kalau kebutuhan semester ini mungkin hanya PHP ya, PHP sama Java. Nah, Java itu udah berat banget.
yang belum butuh Python kan Python baru semester kemarin, nggak usah diinstal aja, di uninstall aja di itunya di VS Code-nya biar nggak berat. Mana Hafiz? Share screen coba. Prama udah ya kemarin? Udah, Pak. Mana Hafiz kok mati lagi? Di share screen coba bikin filenya. Sudah pernah belajar pakai text editornya? Nah, bikin new file. Nah, di ekstensinya itu nggak usah ditambah banyak-banyak. Ya, bikin itu dulu. Kemarin sudah nyoba Hafiz? Ya, coba. Tadi struktur HTML-nya dikopikan aja tuh. Nah, itu kamu pilih aja sudah muncul HTML-nya. Nah, setiap ada HTML, doctype tadi loh. Mulai dari doctype. Nah, itu kan tinggal copy paste ya. Tinggal di heading-nya itu tinggal di ini. Kok di tempat saya nggak kelihatan ya? Oh, jaringannya apa ya? Saya padahal pakai kabelan loh ini di kampus. Nah, itu pakai ini. Ya, boleh. Mau pakai heading juga boleh. H1, H, nah itu boleh. Misalkan tulis ya, boleh. Namamu kayak atau siapa. Belajar HTML. Nah, kasih paragraf, ini lagi, terus dikompil, dibuka di browser. Udah disimpan ya, dipastikan udah disimpan. Oke, di refresh, buka browsernya. Tadi nyimpennya di mana? Jangan sampai nyimpennya. Nah, terus ada informasi meta ya. Di head itu terletak adalah informasi meta. Informasi meta itu digunakan untuk mengenalkan atau informasi yang berkaitan tentang browsernya. Biasanya UTF-8 itu adalah versi dari yang saat ini banyak dipakai. UTF-8 itu browsernya. Hasilnya jadi begini, Pak. Coba kamu share screen. Ini Share udah, Pak. screen. Nggak kelihatan browsernya. Oh, iya. Share screen. Nah, contohnya HTML. Nah, betul. Nah, heading itu akan memberikan efek besaran ketebalan dari fontnya. Kita sebut dengan tipografinya. Gitu ya. Nah, ini lagi nyoba HTML. Kenapa? Karena tadi Hafiz pakainya apa? P. Nah, jadi pakai tag P. Jadi nanti banyak ya. Jadi banyak banget ada tag P, ada tag macam-macam untuk memberikan karakter. Oke. Gitu ya. Mudah ya Hafiz ya? Oke, Insya Allah Pak, mudah Pak. Yap. Alhamdulillah. Oke. Cukup di stop screen. Oke. Mungkin yang lain nanti bisa dicoba ya. Mungkin itu ada yang ditanyakan enggak? Seperti yang dijelaskan tadi, meta itu menginformasikan titel ya. Biasanya titel itu ada di head gitu. Tidak nampak di kita, itu hanya ada di browser biasanya. Kalau yang konten itu adanya di body, nah, gitu, atau isi itu adanya di body, memberikan perintahnya di body, gitu ya, di tag body. Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Cukup? Ya harus mati. Apa Dinar? Enggak cukup Pak, cukup. Oh cukup, tak kira mau tanya. Sudah pasang kuping. Oke, silahkan di on kamera lagi. Nah, kepingin saya kalau ketemu di kelas besok enak ya. Kalau ketemu di kelas. Sudah presensi semuanya ya? Coba saya cek lagi. Takutnya ada yang absen. Kayak hasil kemarin katanya masuk ternyata. Apa namanya? Mati. Apa? Enggak masuk. Coba saya cek rekap presensinya. Informasi. Kelas G ya. Kelas G. Tampil. Oke. Dev, kamu baru sekali masuk ya? Dev, nggak kelihatan. Witnu, ada Witnu nggak? Sini ini Aldin Bramantio, ada nggak Aldin?
Nggak ada. Witnu ada Pak, Witnu ada Pak. Witnu ada. Witnu baru masuk ini. Pak. Kemarin nggak masuk. Yang mana Pak? Yang presensi SIA itu Pak? Iya Pak, baru yang ini Pak. Yang kemarin itu nggak sempat ambil kodenya Pak. Tapi masuk kemarin Witnu. Masuk kemarin Pak, masuk. Oke. Kok nggak bisa ke record ya? Harusnya bisa ke record ini. Kok nggak bisa ke record? Dianggap masuk satu ini yang nggak susah. Witnu ya, oke. Nah, tapi di learning sudah berhasil. Learning lancar Pak. Aldin ada ya. Aldin ada Aldin Bramantio? Nggak ada. Wah, ini alamat sudah. Rizky Helmi? Nggak ada. Edwin Sah? Nggak ada juga. Febi Dwi Santoko? Nggak ada. Zaki Nur Zamzam? Ada Pak. Zaki Nur Zamzam? Ada. Kamu belum presensi? Belum Pak. Tadi pagi WP-nya mati. Oke. Alex juga baru masuk ini. Kemarin nggak masuk. Alexander. Halo, Pak. Baru masuk ini atau kemarin masuk? Kemarin sudah masuk, Pak. Kemarin sudah masuk. Presensi di SIA? Tadi sudah sih, Pak. Ini belum masuk kamu tuh. Yang kemarin? Oh, yang kemarin belum, Pak. Oh, benar. Berarti yang hari ini masuk. Soalnya Karena catat satu. error, Pak. Oke. Andrea? Sama. Kemarin juga nih. Tiara juga sama. Tiara baru masuk hari ini. Enggak, Pak. Kemarin memang lupa. Di siang nggak bisa kemarin. Oh, oke. Tiara. Oke. Andrea, Tiara, Alex, terus Diana. Diana Novita? Diana Novita ada? Enggak ada? Ada, Pak. Hah? Ada. Halo. Kemarin nggak masuk? Pak. Masuk kemarin? Masuk kemarin, Pak. Oke, kalau masuk. Sudah. Oke. Udah gitu aja ya. Oke, mungkin hari ini pertemuan kita cukupkan. Kita lanjut minggu depan. Saya minta untuk halaman web. Nah, sudah ada coloring, layout, terus ada tipografi. Mencantumkan tipografi, coloring, sama layoutnya, ya. Nah, saya bikin, saya minta bikin itu desain layout untuk web page, halaman web. Oke, gitu ya. Nanti saya bikinkan ruang pengumpulannya dua platform ya, tetap harus dua platform. Di e-learning dan di classroom. Nah, gitu. Pengumpulannya ada di e-learning dan classroom. Nah, nanti jangan lupa yang belum gabung silakan. Oke, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Tugasnya nanti saya post di classroom, gitu ya. Untuk pengumpulannya dua platform ya. Jika ada yang kurang tidak ngumpulin dua platform, nanti nilainya dikurangi. Oke, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika tidak ada pertanyaan. Sampai ketemu minggu depan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.